Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our lovely channel again. Here with Sir Irfan is gonna be helping you, of course, to develop or strengthen the concept of your TOEFL skills. Nah, jadi teman-teman, kita masih akan membahas tentang skill yang ketiga, yaitu ini merupakan video part 3 atau video yang terakhir dari skill yang ketiga, yaitu be careful of a positive. Nah, di mana pada bagian ini kita akan membantai ya, ya membantai yang namanya soal-soal TOEFL ya. Jadi ini merupakan bagian yang paling menantang ya, bagian yang paling menantang daripada pembahasan TOEFL kita kali ini. Semoga apa yang akan kita bahas pada video ini bermanfaat ya buat rekan-rekan sekalian, dan apa yang kalian cita-citakan, apakah misalnya naik jabatan atau karir, ataukah mendapatkan scholarship beasiswa, atau yang mereka yang pengen ya kerja atau kuliah ke luar negeri. Nah, tentunya ya sering sekali apalagi di Eropa bagian utara ya, North America, itu mensyaratkan Anda harus lulus TOEFL ya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai pembahasannya, di mana pada bagian ini yang pertama kita sajikan di sini exercise 3, yaitu each of the following sentences contains an appositive ya. Jadi pada masing-masing kalimat ada appositive. Underline the subject once and the verbs of predicate twice. Circle appositive phrases ya. Then indicate if the sentences are correct or incorrect. Nah, seperti ini ya direction ya, petunjuk pengerjaannya. Nah, sebagaimana sering sudah saya sampaikan bahwasannya kalau dia predicate ya atau verb itu garis 2, subjek di garis 1, sedangkan appositifnya dikasih circle ya. Kemudian you judge ya, tentukan whether apakah the sentence is correct or incorrect ya. Kalimatnya benar atau salah. Kalau salah, di mana salahnya? Bagaimana harusnya supaya kalimat itu benar? Artinya kalimat itu harus diperbaiki, seperti itu ya. Baik teman-teman, kita lihat ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 1, 2, 3 ya. Ada 7 exercises ya. Ada 7 latihan. Let's try to discuss one by one ya. Kita diskusikan satu persatu. Tetapi sebelumnya teman-teman, seperti biasa ya, sudilah kiranya kalian untuk like ya, kemudian share, dan tentunya subscribe. And don't forget to tap ya the ring sign ya. Jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan dari video-video yang tentunya insya Allah bermanfaat bagi kalian yang akan di create pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan big thanks for you. Dan bagi yang belum, ya semoga terbukalah pintu hatinya. Nah, kemudian teman-teman kita lihat ya exercise number 4. At long last, the chief executive officer has decided to step down. Nah, tadi perintahnya teman-teman, predikat di garis 2, subjek di garis 1, sedangkan appositive dikasih box ya. Oke, dikasih kotak ya. Nah, kemudian you judge whether the sentence is correct or incorrect ya. Apakah benar atau salah. Kalau salah, salahnya di mana, diperbaiki. Baik, kita lihat yang pertama, kita analisa ya. Seperti biasanya kita cari dahulu yang pertama adalah predikatnya ya, has decided, auxiliary plus main verb, kemudian ya missing subject. Oke. Kenapa missing subject? Ya, karena di sini ada the chief executive officer. Setiap yang diberikan diapit oleh 2 koma itu adalah appositive, di mana appositive tidak bisa berfungsi sebagai subjek. Maka kita cari subjeknya. At long last, the chief executive officer
di sini tidak ada kaitan antara a positif ini dengan benda sebelumnya, ya. Tidak ada kaitannya, maknanya tidak sama. Berarti kalimat ini missing subject. Nah, supaya kalimat ini benar kita perbaiki yuk sama-sama. Gimana caranya? Tambahkan saja subjeknya, ya. Oke, misalnya bagaimana? At long last, Mr. Smith, the chief executive officer has decided to step down. Jadi subjeknya sudah ada, ya. This is the subject. This is a positive, ya. This is the predicate, ya. Subject, predikat, ini a positive. Okay? Yeah, very easy, isn't it? Yes, of course, yeah. Number 5. Tonight's supper, leftover from last night, did not taste any better tonight than last night. Oke, kita lihat. Did not taste adalah predikatnya. Tonight's supper adalah subjeknya. Leftover from last night adalah a positive. Ya, makan malam ini sisaan dari tadi malam. Oke. Jadi makan malam ini apa? Sisaan tadi malam. Sisaan tadi malam untuk apa? Untuk makan malam ini. Nah, jadi maknanya sama, oke? Nah, jadi antara a positif dan subjeknya maknanya sama. Berarti kalimat ini sudah correct, ya. Good. Number 6, ya. The only entrance to the closet, the door was kept locked all the times, okay? Was kept, ya. To be auxiliary plus main verb. Kemudian di sini ada subjeknya karena di sini tidak ada koma, ya. Kalau ada koma diapit 2 koma menjadi a positif, oke? Sedangkan ini adalah a positifnya, oke? Apakah ini positif? Ya, the door. Ini subjeknya. Pintu yang mana? The only entrance to the closet. Jadi maknanya sama, ya. Sama maknanya, maksudnya sama. Oke, berarti ini sudah correct. Oke, ya, good. Number 7. In the cold of winter, a wall heating unit would not turn on. Oke, ini dia main predikatnya. Ini missing verb. Kenapa? Karena ini adalah a positif diapit 2 koma, tetapi tidak ada kaitannya dengan in the cold winter. In the cold of winter, ya. Tidak ada kaitannya. Di sini heating unit, di sini winter. Jadi tidak ada kaitan antara kedua buah benda ini. Makanya subjeknya belum ada. Kenapa? Karena a positif tidak bisa berfungsi sebagai subjek. Gimana caranya? Tambahkan aja subjeknya. Ya, contohnya gimana? Ya, in the cold of winter, the electric heater, a wall heating unit would not turn on. Oke, jadi di sini sudah ada subjeknya, the electric heater. Very easy, ya, simple sekali. Okay, next, number 8. The new tile pattern, yellow flowers on the white background, really brightens up the room. Oke, kita cari predikatnya, yaitu kata kerja, ya, brightens up, oke. Kemudian yang diapit 2 koma, ini subjeknya, ya, sedangkan yang diapit 2 koma adalah a positive. Nah, apakah ini bisa sebagai subjek? Kita lihat. The new tile pattern, ya, tile, ubin, ya, yang mana, ya, pola ubin yang mana? Yellow flowers on the white background. Nah, yaitu ubin yang polanya itu berbentuk bunga warna kuning. Jadi maknanya sama, ya. Oke, berarti ini sebagai subjeknya. Oke, this is correct. Number 9, the high-powered computer, the most powerful machine of its type, was finally ready for use. Nah, kita lihat. Mana predikatnya? Was atau was finally ready. Ya, sama, oke. Nah, kemudian, the high-powered computer. Oke. Berarti di sini ada koma, ya, teman-teman, ya. Maaf, ya. Maaf, oke, karena ini adalah a positif, ya. Ini harusnya ada koma, oke. Nah, komputer yang mana? The most powerful machine, ya. Nah, jadi sama dia, of its type, dari tipe ini. Komputernya adalah yang paling powerful, ya. Sama dia. Cuman di sini, maaf, saya salah ketik, ya. Miss of koma, kurang komanya di sini. Oke, this is a positive, this is the subject. Oke, berarti kalimat ini
Oh, missing koma. Oh ya, I'm so sorry ya. Soalnya memang sengaja tidak dibuat komanya ya, maaf ya. Saya pikir tadi saya yang salah, ternyata memang komanya tidak ada. Kenapa? Karena E positif harus diapit oleh dua koma ya. Okay, very good. Number 10, a long-time friend and confidant, the psychologist was often invited over for Sunday dinner. Oke, kita cari predikatnya. Oke, ini sudah benar ya. Ya, tambahkan koma tadi ya. Ya, was sebagai predikat ya, kemudian the psychologist sebagai subjek, sedangkan ini sebagai positif. Kenapa ini sebagai positif? Karena dia nyambung maknanya dengan psychologist ya. Psychologist yaitu friend ya. Oke, ini dia. Dan di sini tidak ada koma ya, maka dia sebagai subjek. Subjek, predicate, object, complement. Sedangkan ini adalah positif to describe the subject of the sentence. Oke ya, correct. Very good. Nah, sekarang teman-teman kita lanjut pada exercises of TOEFL test ya. Nah, ini teman-teman soal TOEFL yang sebenarnya. Kalau yang tadi baru latihan. Oke teman-teman, kita baca. A regional writer with a G for dialect, blah blah blah, her fiction with the eccentric, comic, but vital inhabitants of rural Mississippi. Oke, teman-teman, coba kita lihat. Nah, kita butuh di sini apa? A regional writer with a G for dialect. Oke. Ya, silakan coba dijawab teman-teman. Yang mana jawabannya? Iya, very good. Jawabannya adalah B ya, bola. Kenapa? Karena kita butuh di sini apa? Subjek ya. Subjek. Ini sebagai apa? Writer. Siapa itu writernya? Eudora Wealthy Pupils. Ini nama orang ya? Oke, bukan, maaf ya. Eudora Wealthy ya, Pupils memasyarakatkan, kata kerja ya. Kata kerja. Subjeknya adalah Eudora Wealthy. Ini subjeknya, ini adalah positifnya. Oke? Very good. Number 2, blah 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 blah, George is attending the lecture. Oke, teman-teman, ayo silakan ditebak yang mana jawabannya. Ini anggap saja kalian tuh sedang menjawab soal TOEFL ya, secara online. Iya, very good. Jawabannya adalah my friend. Kenapa? Karena di sini George is attending, di sini sudah ada predikat ya. George ini adalah subjek. Berarti di sini ada koma, kita butuh a positive ya. My friend, siapa itu George? Siapa itu George? My friend. Oke? Ya, very good. Number 3, blank 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 blank. Sarah rarely misses her basketball shots. Ini sama dengan soal nomor 2 tadi. Ya. Silakan teman-teman dijawab. Okay, yeah, the correct answer is an excellent basketball player sebagai a positive. Siapa itu Sarah? Siapa itu Sarah? An excellent basketball player. Okay? Yeah, very good. Number 4, blah blah blah, David is attending the party. Oke, sama soalnya ya? Sama. Come on. Yeah, very easy. The most handsome man in the city. Siapa itu? David. Oke. Siapa itu David? The most handsome man in the city. Oke. Yeah. Number 5, blah 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 blah, an Indonesian national hero from Aceh was born in 1870. Oke. Ya, di sini koma berarti kita butuh a positive. Maaf, bukan. Di sini ada 2 koma, berarti di sini di apanya? E positifnya ya. Indonesian national hero from Aceh. Berarti di sini kita butuh subject. Oke, Cut Meutia. Siapa itu? Indonesian national hero from Aceh. Siapa itu? Cut Meutia. Very easy. Number 6. Bali attracts many foreign
tourists every year. Oke, ayo, come on. Ya, sudah ada subjek, sudah ada predikat, berarti kita butuh appositive. Mana dia? Iya, bola. Oke. Ya, barangkali perlu saya jelaskan di sini teman-teman, bahwasanya Bali attracts many friends, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena di sini sudah ada verb, di sini juga ada verb. Satu kalimat tidak boleh ada dua verb, kecuali dipisahkan oleh yang namanya conjunction atau connector. Ya, itu dia masalahnya. Makanya ini salah jawaban A ini ya. Oke, Bali nggak cocok ya sama dia. Ya, tidak mendeskripsikan tentang Bali. None tidak ada hubungan dengan Bali. Ya, jadi Bali itu apa? A truly beautiful island. Ya. Apa itu a truly beautiful island? Bali. Jadi dia nyambung ya. Oke. Number 7, blah blah blah, the jaguar used to roam freely in the southwestern United States. Oke. Nah, sama ya, di sini sudah ada predikat, di sini ada subjek, berarti di sini kita butuh appositive. Ini tidak bisa ya, karena di sini ada verb. Oke. Ini otomatis salah, oke? Ayo, yang mana jawabannya? Iya, very good. Jawabannya adalah ditemukan hanya, ya, bukan menemukan, tapi ditemukan. Jaguarnya ditemukan, oke? Nah, jadi ini kalimat pasif, ya, bukan menemukan, ya. Now found only in Central and South America, ya. Oke, ditemukan, ya. Untuk ditemukan tidak bisa ya, ditemukan, oke? Number 8, penguins, the most highly specialized of all aquatic birds, may live blah 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 20 years. Oke, ini sepertinya ya ini tetap sebenarnya soal positif, yaitu the most highly specialized of all aquatic birds. Apa itu? Penguins ya, penguins. Oke, tetapi yang ditanya di sini bukan soal tentang positifnya. Kenapa? Karena sudah ada di sini positif dan sudah ada subjek. Berarti di sini kita mencari apanya? Kita mencari pilihan yang cocok ya. 20 years. Bla bla bla, mungkin sudah hidup bla 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 20 tahun. Kita mencari apa? Mencari apa namanya ini? Connector ya, connector yang berbentuk time. Mana yang cocok? Iya, selama ya, selama 20 tahun. Sejak 20 tahun, sebelum 20 tahun, dari 20 tahun. Sebelum salah, nggak cocok ya. Dari tidak cocok. Sejak mungkin cocok ya, mungkin cocok sejak ya, since 20 years. Tetapi since ini biasanya dipakai pada present perfect tense, sedangkan kalimatnya ini bukan present perfect tense. Jadi lebih cocok pakai for ya, selama 20 tahun. Oke, nah jadi ini saya rasa soal ini agak unik ya, agak unik. Kenapa? Karena topik pembahasan kita adalah tentang positif, sedangkan di sini positifnya sudah ada dan subjeknya sudah ada. Jadi yang ditanya lari ya. Apakah mungkin seperti ini? Ya mungkin saja. Kenapa? Karena memang ini soal TOEFL yang sudah kita ambil. Artinya sebegitunya lah ya variasi daripada soal TOEFL ya. Meskipun pembahasannya tentang positif, tetapi yang ditanya bukan positifnya. Jadi teman-teman memang harus banyak latihan menjawab soal. Supaya apa? Supaya lebih banyak variasi soal yang dikuasai. Oke? Ya, good. Number 9. At Woolworth's first 5 and 10 cent store, blah blah, more than a dime. Oke? Ya, di sini tidak ada koma, berarti kita mencari apa? Kita mencari subjek ya. Kenapa? Karena di sini positifnya. Kecuali di sini ada koma, berarti dia positif, ini subjek. Oke, yang mana yang cocok teman-teman? Iya, no item ya, cost more than a dime. Oke? Nah, ini dia subjeknya. No item ya. No item. Ini dia predikatnya. Oke?
Ini predikat, ini subjeknya, ini adalah positifnya. Oke? Ya. Oscillotona, one of the few plants that can move about blank, a wavy gliding motion. Ya sama soal ini ya. Sama positif dulu, kemudian di sini belum ada verb. Ya. Belum ada verb. Oh ya, sorry. Ini dua komanya di sini ya. Oke, ini adalah positifnya. Ini subjeknya. Setelah subjek kita perlu yang namanya apa? Predikat ya, verb. Yang mana yang cocok teman-teman? Iya, very easy ya, has. Oke, jadi ini subjeknya, ini predicate-nya, sedangkan ini adalah positifnya. Oke. Berarti di sini topik positif, tapi yang ditanya adalah verb-nya. Oke, sudah ada subjek, kita tinggal masukkan verb. Ya. Teman-teman, jangan sekali-sekali mengartikan soal structure, TOEFL structure ya. Kalau diartikan soalnya, maka habislah waktunya teman-teman. Jadi yang perlu apa? Kalian hanya perlu mengenal ya, mengenal yang mana predikat, yang mana subjek, yang mana positif. Pastikan predikat itu adalah to be auxiliary atau main verb atau modal auxiliary. Itu saja ya. Cari predikatnya, setelah dapat predikat, cari subjeknya. Dapat subjeknya, cari yang namanya positif ya. Seperti itu polanya. Oke. Number 11. Somerset Maugham, a novelist, bla bla bla, about, dan selanjutnya ya. Di sini tidak perlu lagi kita baca. Nah, di sini sudah ada positif, di sini sudah ada subjek, berarti kita perlu apa di sini? Kita perlu predicate ya, predicate. Yang mana yang cocok? Yang cocok adalah ini ya. Oke. Nah, ini subjeknya, ini verbnya ya. Selesai. Oke, number 12 sama dengan soal number 11 ya. Koma berarti ini adalah positif, ini subjeknya, berarti kita di sini mencari apa? Mencari verb. Oke, mana jawabannya? Was launched. Kenapa? Karena sini ada by. Berarti kalimatnya kalimat pasif. Ingat, kalimat pasif itu adalah to be auxiliary plus verb 3 atau past participle. Oke? Iya. Number 13, common weedy plants with many red yellow flowers. Oke, di sini sudah ada antara dua koma berarti sudah ada positif. Di sini sudah ada predicate berarti kita nyari subjek ya. Yang mana teman-teman yang cocok? Iya, dandelions ya. Ini subjeknya. Oke. Tidak perlu diartikan teman-teman ya. Yes. Number 14. Cupid, one of the ancient Roman gods, berarti ini adalah positif, ini subjek. Berarti kita butuh apa sini? Butuh predicate. Yang mana yang cocok? Ya, was represented as a little winged child ya. Kenapa ini salah? Ini kan samain ya, were dan was salah. Kenapa? Karena subjeknya singular ya, tidak bisa berpasangan dengan were, harus pakai was. Ini kenapa salah? Tidak ada verb. Tidak ada verb ya, salah. Oke, number 15. The windmill, which has been used for hundreds of years to pump water and green grains, berarti ini adalah positifnya yang berbentuk apa ini? Positifnya berbentuk adjective clause ya. It doesn't matter, tidak masalah. Subjek positif berarti kita perlu apa sini? Kita perlu predicate. Very easy ya. Is now being. Ini dia verbnya is ya. Oke. Number 16, a strong swimmer, berarti ini sebagai apa? Sebagai subjek. Berarti kita butuh apa? Kita butuh positif ya. Coba a strong swimmer, blank. Oke, yang mana jawabannya? Kita lihat. The polar bear eats chiefly fish and seal. Oke. Nah, maaf salah tadi yang saya sampaikan karena memang di antara pilihannya ini tidak ada yang berbentuk positif. Berarti apa? Berarti ini positifnya ya.
A strong swimmer, positifnya. Apa itu? The polar bear. Ini subjeknya, ya. Karena di sini tidak ada lagi koma, ya. Ini langsung subjek, predicate, dan selanjutnya. Oke, ini dia kalimatnya. The polar bear is chiefly fish and seal. Oke, polar bear yang mana? A strong swimmer. Oke, ini dia positifnya. Oke, ini subjeknya. Ya, the polar bear. Ini predikatnya. Yes. Number 17. Penicillin, probably blank, berarti kita mencari positif. Di sini sudah ada verb, ya. Oke, yang mana yang cocok jawabannya? Ya, probably the best known antibiotic. Ini tidak bisa karena di sini ada verb, nggak boleh ada dua verb. Ya, known best terbalik bentuknya, ya. Ini juga terbalik, an antibiotic of known, ya. Best known antibiotic, soalnya well known, ya, sama itu ya, yang paling terkenal, ya. Antibiotik yang paling terkenal. Jadi ini salah susunannya. Salah susunannya di sini ada verb. Jadi double verb dia, ya. Tidak bisa. Oke, jadi ini subjeknya. Di sini kita mencari positif. Jadi positif itu adalah frase, ya, frase. Artinya apa? Frase itu tidak boleh ada verb. Kenapa? Karena kalau ada verb dia bukan lagi frase, tapi dia menjadi klausa atau sentence, menjadi kalimat, ya. Oke, number 18. Speciation, oke, results when, oke, di sini sudah ada kata kerja, di sini ada subjek, ya, ini pasti subjek. Kenapa? Karena di sini ditanya diapit 2 koma, berarti di sini ada positif. Ingat, positif tidak boleh ada verb, ya. Yang mana jawabannya? Oke, the formation of biological species, ya. Nah, yang mana itu? Speciation, ya. Itu dia. Ini salah karena sini ada verb, ya. Udah pasti salah. Di sini juga ada subjek, ya. Ada subjek. Jadi double subjek dia, ya. Ini adalah adjective clause sebagai subjek, ya. Tidak bisa. Oke, ini ada form di sini membentuk, ya, kata kerja. Di sini kata kerja tidak boleh, ya. Jadi yang tidak ada kata kerjanya adalah the formation of biological species. Oke. Nah, ingat teman-teman, ya, ingat, ya, saya sampaikan bahwasanya positif itu adalah frasa, ya, frasa atau phrase, yaitu tidak boleh ada kata kerja, ya. Oke, lanjut. Next, number 19. Total color blindness, is, di sini sudah ada predicate, berarti ini dia subjek, kita mencari positif. Ingat, positif tidak boleh ada verb, ya. Oke, error condition, tidak ada verb, ya. Oke, ini adalah anak kalimat, ada that, tidak boleh, ya. Oke, that, error condition, ada that juga, connector, tidak boleh. Ini ada verb, ya, salah. Oke, tidak boleh verb, jadi double verb dia, ya. Double kata kerjanya. Ingat, pada kajian TOEFL, to be juga dikatakan verb, ya. To be juga dikatakan verb. Oke. Itu hanya masalah istilah, ya, istilah. Color and light taken together. Di sini koma berarti di sini positif. Di sini ada color and lights berarti adalah subjek. Berarti kita butuh apa di sini? Predicate, ya, kata kerja. Yang mana jawabannya? Ya, very powerfully influence, ini kata kerjanya, ya. Oke. Ini terbalik, ya. Very influence powerfully, terbalik. Ya, adverb dulu baru verb, ya. Adverbnya dulu baru verb. Oke. Ini terbalik. Powerfully very, oke, salah, nggak cocok bentuknya. Influence powerfully very, oke, makin salah, ya, tidak cocok. Number 21. In 1879, bla bla, Oke, berarti di sini ada apa ini? Ini subjeknya, ya, tahun, berarti di sini adalah positif. Positif tidak boleh ada apa namanya? Verb, ya. Ini subjeknya. Oh, sorry. Ini adalah adverb of time, keterangan waktunya. Kemudian di sini sudah ada subjek, ya. Alice Freeman Palmer. Ini predikatnya, ya, became, yaitu main verb. Di sini predikat, di sini subjek, berarti di sini kita butuh positif, ya. Yang mana positifnya? Ya, at the age of 24. Siapa itu? Alice Freeman. Oke. Ya.
Oke, teman-teman. Nah, habis tentang multiple choice. Sekarang kita error analysis ya. Error analysis berarti Anda mencari yang salah ya. Ini namanya written expression ya, mencari yang salah. Yang tidak standardized grammatical English ya. The Mississippi, the longest river in the United States, begins a small, clear stream in the northwestern Minnesota. Oke, begins a small. Oke, dan selanjutnya ini dia the longest river in the United States. Ini dia apanya? Positifnya ini subjeknya ya, the Mississippi. Oke, subjek positif, kemudian di sini verbnya. Jadi ini subjek, ini verb. Ini dia apanya? Positifnya sudah cocok. Tapi di sini pasti ada yang salah. Di mana yang salah? Begins a small clear stream in northwestern Minnesota. Oke, di mana salahnya kita lihat. Salahnya adalah as small as ya. Di sini begins as small. Nah, ini adalah soal positif, tetapi yang ditanyakan strukturnya adalah degree of comparison ya, degree of comparison, tingkat perbandingan, yaitu yang tingkat positive degree. Dimana kalau dia positive degree maka bentuknya adalah as adjective as ya, as adjective as. Nah, kurang s-nya ya. Oke, very good. Next, number 2, the Vermont Elementary Science Project, according to its founders, are designed to challenge some of the most widely held beliefs about teaching. Oke, berarti according to its founders, ini adalah positifnya. Oke, ini adalah subjeknya, science project, ini adalah predikatnya. Di mana salahnya teman-teman? Oke, salahnya adalah di B, nih. Nih, are designed. Kenapa salah? Karena subjeknya adalah science project, yaitu singular noun. Maka to be-nya harus juga singular. Ya, kata benda singular, maka to be-nya singular, yaitu is. Tapi kalau misalnya di sini ada s, science projects, ya, ada s-nya, maka di sini are, benar ya. Nah, tapi karena ini singular, maka di sini harus singular. Maka is-nya harus diganti menjadi are harus diganti menjadi is. Oke? Ya. Oke, nah jadi teman-teman ternyata dalam soal TOEFL sangat banyak soal-soal tentang positif ya, terutama yang multiple choice. Oke, sangat banyak soalnya. Nah jadi hati-hati, terkadang ya bentuknya positif, tetapi yang ditanyakan bukan positifnya, tetapi struktur daripada kalimatnya, terutama tadi yang berkaitan dengan verb. Ya, jadi menyesuaikan antara verb atau predikat dengan subjek kalimatnya. Sebenarnya gampang teman-teman ya. Nah, hanya saja Anda dituntut harus memahami yang mana subjek tunggal, yang mana subjek jamak. Kalau subjek tunggal berarti predikatnya tunggal, kalau subjek jamak predikatnya jamak. Hanya saja saya harus ingatkan kembali teman-teman, bahwasanya yang namanya soal positif Anda harus tahu yang mana subjek kalimatnya, yang mana positifnya, dan yang mana verbnya. Ya, dimana tadi cara pengerjaannya adalah cari verb, ya, kemudian cari subjek dan cari positif. Ingat, positif tidak bisa berfungsi sebagai subjek kalimatnya. Kemudian pastikan bahwa subjek sesuai dengan verbnya. Ya, saya ulangi, subjek harus sesuai dengan verbnya. Subjek tunggal, verbnya harus tunggal. Misalnya tadi, misalnya city, berarti predikatnya is atau was atau has. Tapi kalau cities, maka predikatnya harus menjadi are atau were atau have. Ya, jadi subjek tunggal, predikat tunggal, subjek jamak, predikat jamak. Okay, this is all our discussion about this topic about a positive. Thanks a lot for watching, for your attention, and hopefully I can see again next meeting. Still discussing about the TOEFL preparation to make you benar-benar siap untuk menghadapi tes TOEFL yang sebenarnya. Oke, teman-teman, sampai di sini. See you next time. Bye bye.